Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisme ekonomi Karl Marx dan Karl Polanyi dalam perbandingan Benjamin Moland. Ini merupakan tugas mata kuliah ekonomi politik. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Webb menekankan bahwa organisasi sosial hanya dapat terbentuk secara perlahan melalui perubahan-perubahan organisasi. Perubahan tersebut akan terjadi dengan adanya 4 kondisi. Yang pertama, perubahan bersifat demokratis. Kedua, harus secara bertahap. Yang ketiga, harus sesuai dengan moral masyarakat. Dan yang keempat, perubahan tersebut harus melalui prosedur dan cara-cara yang damai. Ketika menguji versi-versi kontemporer sosialisme, apakah versi-versi tersebut termasuk dalam pandangan Marxian atau Fabian? Topik tentang ekonomi campuran tak pernah diabaikan, terutama karena sosialisme ekonomi pun bukan tanpa kelemahan. Keyakinannya bahwa penghapusan hak milik pribadi saja akan menghilangkan kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan hanya akan menjadi utopi sosialisme. Sementara Polanyi menekankan pentingnya baik uang maupun tanah yang diperlakukan sebagai komoditi. Marx memperhalus analisisnya pada tenaga kerja saja. Namun, ide Marx tentang aliensi fetisisme tidak dapat dibatasi pada tenaga kerja saja. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal dan berujung pada dehumanisasi. Sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekadar masalah ekonomi, namun keduanya berbicara kurang lebih tentang masalah yang sama. Uraian tentang sosialisme ekonomi Polanyi dan Marx bisa ditutup dengan menekankan kembali bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Ini merupakan cita-cita awal yang dicanangkan Aristoteles dan ditunjukkan oleh Polanyi dalam penelitiannya pada kultur dan masyarakat suku. Tujuan luhur ini pun sebenarnya menjadi cita-cita Adam Smith. Tetapi dalam perjalanannya, kapitalisme melenceng jauh dari cita-cita awal. Gerakan sosialisme ekonomi ingin mengembalikan konsep awal, walaupun tidak tanpa masalah. Berbagai upaya dan refleksi telah dilakukan, mulai dari yang radikal sampai yang lebih ramah. Namun, seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemikiran keduanya lebih bersifat komplementer daripada substitusional. Karena itu dibalik perbedaan-perbedaan pandangan mereka, ada tujuan luhur bersama, yakni menempatkan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.